Oke, kondisi di atas sudah berubah total. Yang dulunya lebar seperti lapangan, sekarang sudah banyak material-material karena tertimpa untuk aliran yang kemarin tahun 2010. Untuk cuaca sekarang kami rencana mau luncuran ke puncak, tapi ternyata untuk cuaca ekstrim sekali sehingga untuk Kompas bersama teman-teman tidak berani melanjutkan perjalanan dikarenakan angin begitu kencang dan juga kabut begitu tebal. Di sini selain kita melakukan pemantauan untuk lahar dingin, kemarin kami dari tim perwakilan dari teman-teman Kompas, kami dari Trogolele, kita naik ke puncak untuk melihat secara langsung, secara visual tentang kondisi sebenarnya yang ada di Merapi. Gitu, dan di sana kita dapati atau kita melihat secara langsung bahwa di setiap saat di sana masih banyak berjutaan material kibik yang berada di atas Trogolele atau aliran Kali Apo atau aliran Kali Jue. Dan bisa kita lihat sekarang kubah Merapi yang paling tinggi yang di arah utara, yang tepatnya di atasnya Trogolele, Kelaka sama Jeragah. Dan di situ ada info juga kalau di situ sudah ada keretakan gitu. Jadi misalnya gempanya terlalu besar dan ini untuk dorongan dari bawah itu terlalu kuat, mungkin ini bisa menyebabkan runtuhan. Dan itu segala kemungkinan bisa terjadi di Trogolele. Erupsi Merapi yang terjadi tahun 2010 kemarin, pada akhir bulan Oktober sampai dengan pertengahan November, ternyata sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitaran Merapi. Hal ini ditandai dengan hancurnya infrastruktur dasar yang berupa jalan, kemudian perumahan, akses air bersih, dan mata pencaharian masyarakat yang ada di lereng Merapi. Hal itu masih terasa sampai saat ini, khususnya di wilayah Kelaka dan Trogolele, itu masih banyak wilayah yang terisolir akibat banjir lahar dingin. Semua infrastruktur baik berupa jembatan maupun jalan rusak. Jadi kalau ada lahar dingin, masyarakat di sana akan terisolir. Gitu. Ada satu jembatan juga yang penghubung untuk Takeran sama Belang, itu masih pakai jembatan bambu, sedangkan kita melobi dari pemerintah juga sampai sekarang belum turun. Jadi di situ masih banyak harapan dari masyarakat tentang terkait bantuan dari pihak luar. Puncak Merapi itu sekarang dindingnya tidak setebal dulu tapi tipis dan mengalami banyak perubahan, khususnya di sektor barat. Barat itu bisa barat agak selatan, tenggara atau barat laut yang mencakup Sungai Apu, Trising Snowo, dan kalau ke selatan Kalisat. Warga Trogolele yang lebih dekat dengan hulu Kali Apu dan Trising memang mengalami ada perubahan kaitannya dengan banyaknya batu-batu yang dulu
terlontarkan oleh letusan, sehingga itu terasa atau dipandang dari sini kelihatannya tipis. Ada batu-batu besar yang menurut mereka rawan untuk longsor, barangkali bisa terjadi. Data-data yang kami sampaikan sampai minggu ini kaitannya dengan guguran, secara seismisitas 112 kali dalam 1 minggu, dan ini kebanyakan mengarah ke barat, ke barat. Kemudian kaitannya juga MP multifase yang menunjukkan adanya pergerakan kubah di permukaan, itu dalam 1 minggu 243 kali. Artinya Merapi memang belum normal, masih ada aktivitas-aktivitas, tapi masih dalam tingkatan waspada level 2, belum mengarah kepada apa yang namanya ancaman. Data seismiklasnya menunjukkan peaknya memang pada bulan Oktober November itu peaknya. Perlahan-lahan kita bersama-sama dengan tim siaga yang ada di 2 desa, baik tim siaga Desa Tlogolele maupun dari kelompok Sigap Kelakah, kita melakukan pendekatan bersama mengenai pentingnya kesadaran akan bencana. Jadi kita melakukan sosialisasi ke masing-masing duku bersama tim siaga di masing-masing desa tersebut. Yang diberikan dari IDEP jitu, dalam artian membuat percontohan sangat jitu sekali, dan sehingga nanti paling tidak anak-anak kami kalau nanti kita belajar sudah ada banyak percontohannya. Untuk peluangnya, teman-teman memang telah membuat demo set di masing-masing desa. Harapannya dengan adanya demo set tersebut dapat mencukupi atau menghidupi kelangsungan tim siaga yang ada di masing-masing desa. Dengan tercukupinya kebutuhan dari demo set tersebut, harapannya program akan tetap berjalan tanpa adanya bantuan dari luar. Mayoritas tim siaga di sini pekerjaannya adalah sebagai petani. Jadi sangat bermanfaat sekali apabila kita mengetahui ataupun kita memahami apa yang dikerjakan dalam demo set dan bisa kita praktekkan di lahan kita masing-masing. Kenapa saya mengajak yang muda-muda untuk gabung di sini, di samping dia juga belum punya kesibukan lain, terutama di pekerjaan di rumahnya, juga dia sangat berantusias sekali untuk memahami permakultur tersebut. Pelan, Bang. Jalannya rusak, Bang. Parah topeng jalannya memprihatinkan gitu. Lumayan kita bisa ambil dari memanfaatkan dari sampah-sampah dari sisa pertanian ini, juga bisa buat makan ikan juga. Lele kan juga doyan sama ini, buat kompos cair, kompos padat juga bisa kita ambil dari sini. Nah itu kan sisa-sisa kemarin, ternyata sampai sekarang juga dibiarin aja. Nah ini loh, ulat semua kan kan. Padahal aku udah beli pestisida mahal ini loh. Mahal ya? Setengah liter 90.000. Hasilnya kayak gini tuh. Mungkin kelihatan banget. Nah kalau dia kan mudah patah, dari warna juga kelihatan. Itu kan hijau-hijau campur putih hijau nggak seger. Tapi ini di kemarin yang pakai organik, hijaunya itu hijau muda, seger banget kelihatannya. Nggak mudah patah gini. Dan daunnya juga agak lebar.
Tak singok kuwi. Oke ya kowe Dik. Perbedaan cara tanam orang tua dan cara tanam di sini sangat berbeda karena orang tua semuanya masih menggunakan bahan kimia, sedangkan di sini kebanyakan menggunakan bahan organik. Seperti misalkan orang tua menyiram tanaman dengan menggunakan air dan dicampurkan dengan pupuk kimia. Sedangkan di sini kita membuat kompos cair sendiri dan membuat mol untuk menyiram tanaman. Membunuh hama pun seperti itu. Kita membuat sendiri pestisida organik, sedangkan orang tua membeli di toko-toko terdekat. Dan saya optimis wong di sini untuk kualitas saya yakin lebih bagus yang organik, di samping sehat juga. Tuh, dari kepinginan masyarakat juga banyak, jadi di situ kami dari tim yang lagi praktek di sini akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk berusaha untuk selanjutnya kami terjun ke masyarakat, kami sosialisasikan itu. Saya pengen juga masyarakat pada di sini itu ikut dalam perubahan pola tanam ini dari kimia menjadi organik. Ya, selama ini sebenarnya banyak masyarakat yang bertanya-tanya dengan mau diapain ataupun kegiatan-kegiatan yang di dalam ini adalah kegiatan apa begitu. Ya, saya jabarkan yaitu adalah kegiatan permakultur yang jenis pertanian tanpa bahan kimia begitu. Yang saya ketahui tentang adanya kegiatan di Desa Trogolele, khususnya bagi peran remaja, itu memang sangat penting dan sangat dibutuhkan karena yang pertama pemuda di sini tambah pengetahuan, tambah pengertian. Yang kedua menambah kegiatan daripada pemuda-pemuda banyak main ataupun bersolah tingkah yang tidak benar seperti penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Lebih baik ada kegiatan itu dan terus terang saya mendukung 100% untuk kegiatan ini. Saya dengar dari cerita dari nenek moyang itu dari dahulu itu memang Merapi dalam siklus 1-4 tahunan pasti mengeluarkan namanya letusan, entah seberapa kecil atau besar pasti akan mengeluarkan letusan. Nah, untuk sampai kapannya itu nggak bisa diprediksi untuk mau nggak meletus kapan ya. Yang pasti untuk bahaya selalu mengancam di atasnya. Tapi untuk masyarakat sini dengan mungkin udah keterbiasaannya dengan kita melakukan pelatihan-pelatihan, kita beri informasi, sehingga mereka bisa bersahabat dengan Merapi, tahu tanda-tanda Merapi meletus seperti apa. Jadi di sini nggak harus perlu rasa takut yang terlalu berlebihan karena mereka
juga hidup di kawasan rawan bencana, khususnya dari Merapi sendiri. Gitu. Merapi itu juga sahabat dan di sini tanah subur dan mungkin kalau pindah kemana saja kita belum tahu mau kerja apa dan harus bertani secara bagaimana karena hidup di sini sudah lama kita hidup sebagai petani juga, jadinya sudah tahu seperti apa Merapi karena Merapi adalah sahabat bukan musuh kita.